Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du. Kepada seluruh peserta, Bapak, Ibu dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini di hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 kita akan mengadakan sebuah kegiatan berkaitan dengan PPDB ya, atau penerimaan peserta didik baru, yang mana ini pun berkaitan dengan talk show dengan tema menyiapkan pembelajar sepanjang hayat. Ya, insya Allah ini sangat bermanfaat sekali bagi kita, karena mungkin beberapa peserta ingin mengetahui bagaimana keadaan SDIT dan bagaimana sesungguhnya yang terjadi di sana dan juga apa yang mereka lakukan. Gitu. Dan insya Allah kami juga mohon maaf kepada para peserta seluruhnya karena terjadi sedikit kesalahan teknis gitu. Dan juga pertanyaan sudah bisa disampaikan kepada maksudnya di kolom komentar selama talk show berlangsung. Jadi siapa saja yang ingin bertanya dapat menuliskan di kolom komentar. Sebelum kegiatan ini dimulai, maka alangkah baiknya akan kita sampaikan atau kita tampilkan beberapa video yang dapat dilihat oleh seluruh peserta. Fadhol. Dealing with challenging behaviors is a normal part of some preschool teachers' jobs. Most children will at times use difficult behaviors as they try out different ways of interacting with the world around them, or as they adapt to difficulty and stop using behaviors that aren't the most effective at helping them get what they want or need. But sometimes a child doesn't. Alhamdulillah tadi sudah kita saksikan sebuah video berkaitan dengan kondisi anak ya di kelas, bagaimana mereka dalam kondisi yang lincah sekali, namun meskipun lincah mereka tidak teratur. Ya, mungkin banyak statement orang yang mengatakan, namanya juga anak kecil, gitu kan. Kemudian juga mereka berkata, ya biarin aja lah. Itu kan masanya anak-anak, udah biarin aja. Namanya anak-anak seperti itulah. Nah, kemudian bagaimana sih sesungguhnya anak-anak itu belajar adab? Nah, maka insya Allah akan kita saksikan kembali video berikutnya. Ya. Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah hadir dua orang narasumber. Yang pertama Ustadz Mujtahid SPDI Hafizahullah, dan juga kepada ada narasumber berikutnya Bapak Hamdani Nasution SPD MPDI selaku Kepala Sekolah SDIT Anak Soleh. Bagaimana Bapak-bapak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, baik. Bagaimana
Ustadz Mujtahid, ya, kita arahkan pertanyaan ke Ustadz Mujtahid. Apakah benar sikap anak-anak seperti itu? Yang mana mengatakan, banyak orang mengatakan ketika melihat keadaan anak yang susah diatur, kemudian mereka bergerak kemana saja tanpa bisa diarahkan. Apakah benar seperti itu? Dan bagaimana sebetulnya Islam mengajarkan adab-adab seperti ini kepada anak-anak tersebut? Tafadhol Ustaz, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian kita bersalawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saya ucapkan jazakallahu khairan kepada Egi yang telah memberikan kesempatan mengomentari terkait dengan dua video yang tadi sudah disampaikan, yang sudah kita saksikan. Dari video yang pertama terlihat anak-anak antusias, aktif, namun penuh ada berantakan di sana sini ya. Kemudian di video yang kedua ya terlihat bahwa anak-anak terkesan lebih rapi ya. Nah, banyak orang yang mengatakan sebagaimana yang dikatakan tadi oleh Akh Egi bahwa banyak orang ketika disampaikan ya tentang apakah memang anak seperti itu, apakah anak-anak lumrah mereka melakukan hal seperti itu, maka sebagian mengatakan ya namanya anak-anak, ya namanya anak-anak memang seperti itu. Ya. Namun dari dua video tadi bisa kita melihat ada yang berantakan, ada yang rapi, ya. Menunjukkan apa? Bahwa ternyata anak-anak masih bisa untuk diarahkan kepada hal-hal yang baik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah bersih. Maka bapak-bapaknya lah atau orang tuanya lah yang akan membawa mereka kemana? Apakah itu dibawa yuhawwidanihi ke agama Nasrani, atau yunassiranihi ke agama Nasrani, atau yumajjisanihi atau ke agama Nasrani. Jadi kembali kepada peran orang tua ya. Jadi anak dilahirkan dalam keadaan putih bersih ya, dalam keadaan fitrah, maka para orang tualah yang membawa mereka menjadi anak yang baik atau menjadi anak yang tidak baik. Begitu Akh Egi. Karena agama kita, agama Islam ya, itu adalah agama yang sudah sempurna ya. Agama yang sudah sempurna yang tidak membutuhkan lagi tambahan-tambahan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah mengajarkan semuanya. Bahkan Nabi mengatakan, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak ada sedikit pun yang tersisa dari syariat ini. Ya. Apa-apa yang bisa mendekatkan kita, memasukkan kita ke dalam surga sudah dijelaskan oleh Nabi. Apa-apa amalan apa saja yang bisa menjauhkan kita dari api neraka juga sudah dijelaskan dalam syariat ini oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya, hal tentang bagaimana mendidik anak. Bagaimana kita menanamkan pada anak didik kita, anak-anak kita di rumah, ya. Agar mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, itu pasti sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian di dalam Islam, di dalam agama kita juga diajarkan tentang adab-adab, ya. Karena ya, anak-anak kita ini perlu ditanamkan adab-adab agar mereka kelak nanti ketika mereka sudah dewasa menjadi generasi yang baik, generasi yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada agamanya. Bukan sebaliknya, ya. Generasi yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Yang jauh bahkan tidak mengetahui siapa nabinya. Wal iyadzubillah. Ya. Bahkan dia tidak tahu tentang syariat agamanya. Dia tidak tahu tentang
bagaimana dia membaca kitabnya sendiri. Wal iyazubillah. Semoga anak-anak kita terhindar dari generasi-generasi yang seperti itu. Makanya dalam Islam diajarkan adab-adab. Makanya adab yang pertama yang wajib kita ajarkan, kita tanamkan kepada anak didik kita, anak-anak kita di rumah juga, ya. Dan ini kepada orang tua untuk mengajarkan adab-adab itu yang pertama dan yang paling utama, yaitu mengajarkan adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kepada Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan yang telah menciptakan mereka, anak-anak kita. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang baik buat anak kita dan apa yang tidak baik buat anak-anak kita. Masya-Allah. Makanya kita ajarkan mereka adab akhlak kepada Allah yang pertama. Kita tanamkan dalam hati-hati mereka tentang adab kepada Allah. Bagaimana beradab kepada Allah? Yaitu beradab kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Gitu saja. Ya. Jadi kita tanamkan pada anak-anak kita bagaimana dia taat kepada Allah. Ketika Allah menyuruh untuk sholat 5 waktu, maka dia harus taat. Maka itu bentuk adab dia kepada Allah. Masya-Allah. Ketika Allah menyuruh kita, menyuruh anak-anak kita untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, maka dia wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka itu bentuk dan bukti bahwa anak kita atau kita berbakti atau beradab kepada Allah, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 21, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah. Sembahlah Allah yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah menyuruh kita untuk apa? Untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembah hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lainnya. Kalau kita sudah tanamkan ini, Egi, kepada anak-anak kita, Betul. akidah ini, tauhid ini, adab kepada Allah ini, maka insya Allah generasi setelah kita akan menjadi generasi-generasi terbaik. Dan itu generasi-generasi yang akan membela agamanya, yang akan mencintai Allah Subhanahu wa taala dan akan membela nabinya. Tapi kalau kita tidak menanamkan adab itu, tidak menanamkan akidah itu kepada anak didik kita, maka tunggulah wahai para orang tua di rumah, kita akan mendapati generasi-generasi setelah kita menjadi generasi-generasi yang jauh bahkan tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal Rabbnya, tidak mengenal nabinya. Wal'iyazubillah. Semoga tidak terjadi yang seperti itu. Makanya kita wajib menanamkan yang pertama kepada anak-anak kita, yaitu tentang tauhid kepada Allah, dan sebalikannya yaitu kita menjauhkan mereka dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Kita tanamkan hanya berdoa kepada Allah. Ketika mereka sedang sakit, misalnya anak-anak kita, kemudian kita sampaikan ke mereka, ini obat. Atau kita datang ke dokter sebagai ikhtiar, sebagai usaha. Adapun yang menyembuhkan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita yakinkan. Wajib kita ingatkan kepada anak kita. Supaya apa? Supaya mereka meyakini bahwa Allah lah yang menyembuhkan. Ketika mereka ingin hadiah misalnya, ingin memiliki sepeda misalnya anak kita. Maka yang pertama orang tua ingatkan kepada anaknya, berdoa kepada Allah agar kamu dibelikan sepeda. Ini yang jarang kita katakan kepada anak-anak kita. Kita selalu mengandalkan diri kita yang lemah ini. Berapa harta yang kita miliki? Kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak akan pernah kita bisa membelikan sepeda buat anak kita. Makanya tanamkan, ucapkan orang tua di rumah, ucapkan kepada anaknya ketika ingin sepeda, ingin hadiah, maka katakan berdoa dulu kepada Allah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada anak yang masih kecil, yaitu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas masih kecil waktu itu, diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya gulam, kata Nabi, wahai anak kecil,
Idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu mau minta, minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Masya Allah. Ya. Apabila kamu minta, minta kepada Allah. Wa idza sta'anta, bila kamu minta pertolongan, minta tolong kepada Allah. Masya Allah. Minta kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Jadi semuanya dikembalikan kepada Allah. Masya Allah. Tanamkan itu. Jika itu sudah kita tanamkan, insya Allah generasi setelah kita akan menjadi generasi terbaik yang bisa membela agamanya, yang bisa membela nabinya, ya, dan juga bisa mengharumkan agamanya. Masya Allah. Itu akhi. Masya Allah. Masya Allah ya. Jazakumullah khairan Ustaz Mujtahid selaku koordinator SDIT, yang mana koordinator dinia. Dan ini merupakan pembahasan yang sangat menarik sekali Ustaz. Karena sebagaimana kita ketahui mungkin ya, tidaklah tersisa sedikit pun amalan yang menunjukkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka gitu ya. Melainkan sudah dijelaskan Ustaz ya. Betul, sudah Masya dijelaskan Allah. semuanya. Bahkan terhadap ada sebuah hadis. Mendidik, Masya iya. Allah. Cara mendidik anak sudah dijelaskan. Ada juga seorang kafir yang mengatakan ke Rasulullah, ke seorang sahabat, Betul. qad alamukum nabiyukum kulla syai'in hatal qiraah. Nabi kamu telah mengajarkan segala sesuatu kepada kalian, bahkan sampai tata cara buang air. Itu betul saja hadisnya. Betul, iya. Sampai tata cara buang air saja Nabi sudah ajarkan bagaimana dengan Betul. hal yang lebih besar dari itu. Mustahil saja berarti ya. Mustahil, tidak mungkin Nabi melupakan itu. Nabi sudah menjelaskan semuanya, sudah diajarkan bagaimana cara mendidik anak. Tadi contoh buktinya bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada anak yang masih kecil, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bagaimana dia ketika minta kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Betul. Adapun kita sebagai orang tua ketika ingin memberikan hadiah atau memberikan sepeda atau yang lainnya, maka itu sebagai ikhtiar kita, perantara. Adapun pada hakikatnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Anak kita selalu bergantung kepada Allah. Sedikit-sedikit kepada Allah, sedikit-sedikit kepada Allah. Itu yang seharusnya. Sehingga apa? Sehingga dia tidak pernah bergantung hatinya kepada makhluk. Oh, begitu saja. Itu tujuannya kenapa kita mengajarkan adab kepada Allah kepada anak-anak kita. Itu akhirnya. Baik. Masya Allah, Ustaz. Kemudian tadi sudah kita lihat bersama-sama ada sebuah video, Ustaz. Jadi di video itu banyak anak-anak yang kacau sekali, Ustaz. Naik ke sana, lari-lari. Ya, bahkan mungkin di kelas pun seperti itu, Ustaz. Iya. Nah, dalam pendidikan tentunya kan berjenjang, Ustaz ya. Betul. Ada yang dari perguruan tinggi, SMA padahal ya. Masya Allah, SMP dan SD. Nah, sekarang pada ini nih, Pak Ustadz juga. Mungkin yang agak sulit tuh untuk jenjang TK kali ya. Karena kita ketahui TK itu ya, apa ya, memang masanya bermain gitu, Ustadz. Nah, itu kan merupakan tantangan buat kita, ya, selaku guru, bahkan orang tua di rumah gitu kan. Kalau misalkan mungkin anak-anaknya yang sudah SD, SMP, mungkin bisa lah, dengan cara-cara tersendiri. Ini untuk TK ini, Masya Allah ini gimana, Ustaz? Triknya gitu. Silakan, Ustaz, bisa jawab. Baik, Akhi Egi. Jadi sebagaimana tadi dikatakan bahwa agama kita, agama Islam sudah sempurna, sudah diajarkan semuanya. Bagaimana cara mendidik anak, ya? Bagaimana cara mendidik anak? Bahkan kalau tadi ditanyakan tentang bagaimana mendidik anak, menanamkan akidah yang benar pada anak yang usia TK gitu ya. Jangankan usia TK, Akhi Egi, ya. Nabi kita Muhammad SAW juga menyuruh kita bagaimana mengajarkan anak-anak kita atau bagaimana cara mendidik anak sebelum mereka lahir. Masya Allah. Bahkan diantaranya apa? Mencari pasangan yang soleh dan solehah itu merupakan bagian dari pendidikan. Oh gitu. Berarti sebelum kita menjadi orang tua, sebelum menikah, disuruh dulu baik itu yang ikhwannya atau bapaknya atau ibunya untuk mencari pasangan yang soleh dan solehah. Itu merupakan bentuk pendidikan. Bagaimana mungkin nanti kalau kita mencari sembarangan, ya, tidak soleh, tidak solehah pasangan kita, bagaimana dia mungkin bisa mengajarkan anak-anaknya nanti? Masya Allah. Tentu kalau seorang ibu yang solehah, dia begitu sedang mengandung misalnya, dia tentu akan menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Itu bagian dari pendidikan, pembiasaan, sehingga apa? Janin yang ada di dalam perutnya ini terbiasa. Begitu juga setelah lahir. Baru lahir langsung kemudian apa? Didoakan.
Ya, didoakan. Kemudian apa? Begitu sudah beranjak sampai usia TK misalnya, atau baru berbicara saja, Ibnul Qayyim menyuruh kita ya, di antaranya Ibnul Qayyim di dalam Tuhfatul Maulud, beliau menganjurkan apa? Ketika anak yang baru saja bisa ngomong, itu disuruh apa? Hendaknya kita awali ucapan yang dibiasakan kepada anak itu adalah kalimat-kalimat tauhid. Kalimat thayyibah berarti tadi. Kalimat-kalimat thayyibah. Kita gitu. sering mengucapkan kepada dia, kita suruh ulang-ulang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus kita ucapkan kalimat-kalimat itu sehingga ucapan-ucapan yang pertama yang dia hafal adalah ucapan-ucapan yang baik. Ucapan-ucapan kalimat thayyibah. Bukan nyanyian tadi. Bukan nyanyian. Ya, bukan, tapi kalimat-kalimat yang baik. Sehingga apa? Dari awal dia berbicara, dia sudah mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah saat kita dengar ada seorang ulama atau apa saya lupa ya. Jadi dia berkata nih kepada anak ini setelah dia lahir, setelah dewasa, sungguh aku telah mendidikmu. Bahkan sebelum engkau terlahir ke dunia ini. Betul. Mungkin tadi ya Sad ya, Iya. dengan memilih ibunya Dengan gitu memilih kan. pasangan. Oh, jadi mungkin bukan mustahil ya. Mungkin agak sulit kita mewujudkan semua itu kecuali dengan memilih pasangan yang baik gitu Sad ya. Betul, dengan memilih pasangan yang iya. baik itu bagian dari mendidik anak-anak kita nanti berikutnya. Oh gitu. Gitu. Banyak kan kita berpikir gitu. Kalau misalkan menjadikan anak soleh ataupun soleha, udah ntar aja lah gitu. Urusan pasangan ya udah ntar, yang penting kita suka, kita nikah, udah beres. Ternyata nggak gitu, Sad ya? Tidak seperti itu. Oh, Masya Allah. Ya, Jadi, jauh-jauh hari kita sudah gitu. merencanakan ya. Apalagi masalah anak, jangan main-main ya. Jangan main-main ya. Masalah anak ini masalah yang serius ya. Karena anak merupakan aset terbesar orang tua. Ya. Kalau anak kita bisa mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah, maka mereka akan ya memasuk atau membawa kita masuk ke dalam surga. Masya Allah, itu tujuannya Sad ya? Itu tujuannya, karena tujuan akhir kehidupan kita adalah masuk ke dalam surga. Kalau kita mungkin tidak begitu soleh, gitu ya. Oh, istri kita tidak begitu solihah, maka jangan sampai anak-anak kita juga sama seperti kita. Nauzubillah, nauzubillah. Kalau bisa, mereka lebih baik dari kita. Sehingga apa? Mereka bisa mendoakan kita ketika sudah meninggal. Masya Allah. Iya. Ini materinya Sad, sangat Allah. menarik sekali Sad. Iya. Jadi setelah Ustadz tadi menyampaikan berkaitan dengan adab, kemudian kebaikan Rasulullah, sirah-sirahnya, secara singkat mungkin ya. Nah, gimana Sad? Kita kan ya bisa dibilang ya pengetahuan terbatas ya kan. Kemudian juga gimana kita selaku orang tua mengetahui dari mulai sirahnya, kemudian adab-adabnya, itu kan banyak sekali ya Pak Hamdani ya, kemudian Pak Ustaz Musaid. Caranya gimana Ustaz? Apakah kita sembarangan belajar atau gimana Ustaz? Kita kan nggak tahu Ustaz. Maksudnya torikohnya Ustaz. Baik. Gimana, Jadi Ustaz? orang tua tadi misalnya pertama dia telah mengajarkan kepada atau memberikan contoh-contoh kepada anaknya ya, terkait dengan bagaimana menanamkan akidah yang benar tentang mencintai Allah, beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu ke tahap berikutnya yaitu bagaimana dia mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia mengenalkan ya tentang nabinya. Nabi anak itu, nabi kita semua. Yaitu siapa Nabi Muhammad itu, siapa bapaknya, siapa ibunya. Kemudian bagaimana sifat-sifatnya. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi terakhir. Tidak ada nabi dan rasul setelahnya. Kita ajarkan kepada mereka, kita tanamkan itu. Kemudian kita juga menyampaikan bagaimana sifat-sifat nabi. Nabi Muhammad adalah orang yang sangat berani, pemberani. Nabi Muhammad adalah orang yang pemberani. Terbukti ketika perang Hunain, ya. Ketika itu melawan kaum Hawazin. Nabi SAW membawa 12.000 pasukan melawan sekian banyak ya dari Bani Hawazin, ya, membawa seluruh harta dan anaknya, cucu-cucunya dibawa untuk berperang di Hunain, ya, di lembah Hunain. Ya. Terjadilah peperangan, ya. Karena posisi waktu itu para sahabat dan Rasulullah berada di bawah di lembah, dan orang-orang Hawazin ada di atas, jadi mudah untuk dilempar panah dan tombak. Akhirnya kaum muslimin kocar-kacir. Tapi lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam
Nabi dengan keberaniannya terus maju. Bahkan para sahabat berlindung di belakang Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya Nabi mengatakan, wahai Abbas, pamannya, panggil kaum muslimin. Akhirnya dipanggil oleh Abbas, wa ayyuhal mu'minun. Luar biasa. Akhirnya mereka pun kembali lagi, ya, menyongsong Nabi SAW dan bertempur melawan orang-orang Haus dan menang. Alhamdulillah. Masya Allah. Di antara bentuk bukti keberanian Nabi Sallallahu Alaihi Sallallahu Wasallam. Alaihi Belum lagi yang lainnya. Pernah Nabi SAW ketika sedang istirahat di bawah pohon, tiba-tiba ada orang musuh datang mengambil pedang Nabi dan menodongkan kepada Nabi. Wahai Muhammad, siapa yang akan menolongmu? Nabi tidak gentar. Ya, mungkin kita akan ketakutan ketika ditodongkan dengan pedang. Takut Tapi sekali. Nabi tidak ketakutan. Berani beliau. Ya, berani. Allah, kata Nabi, yang menolongku, yang akan melindungiku Allah. Maka musuh itu seketika bergetar tangannya, jatuh pedangnya dan berbalik. Ya. Nabi yang menodongkan pedang itu kepada orang tersebut. Menunjukkan Nabi adalah orang yang berani. Masya Allah. Jadi anak-anakku sekalian di rumah ya, kalian juga bisa menjadi seorang yang pemberani seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi tidak boleh anak soleh dan solihah menjadi pengecut, penakut, tidak boleh. Takut ke kamar mandi misalnya, mau pipis takut, tidak boleh. Ya, harus berani. Seorang anak muslim, seorang anak yang soleh dan solihah harus berani. Tidak takut, dia hanya takut kepada Allah, azabnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa menanamkan itu? Ya tentu dari orang tua terlebih dahulu. Ya. Dari orang tua ya, untuk bisa mengajarkan bagaimana sosok Nabi Muhammad, ya orang tua harus belajar. Ya, harus membaca sirah dulu, ya. Dan tidak ada kata terlambat untuk orang tua. Kan saya sudah tua, kemudian saya tidak belajar lagi. Tidak ada kata terlambat, ya. Kapanpun bisa kita belajar, ya. Kapanpun bisa kita mengajarkan anak kita, ya, agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Masya Allah. Ustaz, tadi dikatakan bahwasanya Rasulullah itu kan seorang pemberani, Ustaz. Betul. Nah, tapi kita lihat tidak pernah ada satu orang sahabat pun yang mereka memiliki kekuatan, bahkan Rasulullah sendiri memiliki kekuatan, tapi membuli orang yang lemah. Itu kan sering terjadi, Ustaz. Apalagi di dunia pendidikan ya, maksudnya di sekolah, di kelas deh, sering kita saksikan. Itu gimana kan ada tuh anak-anak yang mungkin dia punya kekuatan, badannya besar. Nah, dia itu membuli anak kecil. Atau temannya itu kan mungkin sangat-sangat berefeknya kurang bagus ya itu. Betul. Kan. Iya, jadi agama kita juga ya, agama Islam dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita ya, kepada ya teman-teman kita ya, kepada sahabat-sahabat yang lain bagaimana ya mereka bersikap ya. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan itu. Nabi pernah di Masjid Nabawi didatangi oleh orang Arab Badui ya. Kemudian Arab Badui ini kencing di dalam masjid, di pinggir masjid, kencing dia ya. Kemudian para sahabat pun marah dengan kejadian itu, ya. Marah, tapi Nabi SAW membiarkannya, biarkan dia sampai selesai kencingnya. Biarkan dia sampai selesai kencingnya. Begitu selesai kencingnya, para sahabat disuruh oleh Nabi untuk mengambilkan seember air dan disiram. Luar biasa, Masya Allah. Kemudian setelah itu Nabi tidak membuli Arab Badui tadi, tidak membuli, tidak mengatakan kamu ini bodoh, kamu ini tidak. Ya. Bahkan Nabi memberikan nasihat kepada Arab Badui ini, sehingga apa? Dia sangat senang ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gara-gara apa? Gara-gara sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Luar biasa, Ustaz. Jadi dalam agama kita ya tidak diajarkan bully membuli itu. Ya. Ketika teman kita memiliki kekurangan, ya, maka sebagai seorang teman, sebagai seorang Muslim, maka kita wajib untuk membantunya. Begitu juga, apakah kita tidak memiliki kekurangan, tentu kita juga memiliki kekurangan. Makanya saling membantu, ta'awun 'alal birri wat taqwa. 'Alal birri wat taqwa. Saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Itu seorang mukmin seperti itu. Bukan membantu dalam ya permusuhan, bukan, ya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan kalian saling tolong-menolong dalam permusuhan dan dosa, tidak boleh. Betul, Masya Allah. Tapi sebaliknya dalam kebaikan dan ketakwaan. Masya Allah. Itu Semakin menarik, Ustaz, pembicaraan Masya kita kali Allah. ini, Masya Allah nih.
Berarti memang Rasulullah itu akhlaknya baik Ustaz ya. Luar biasa. Luar Wa biasa. innaka la'ala khuluqin azim. Wa Ustaz ya. innaka la'ala khuluqin azim. Insyaallah. Berarti Rasulullah itu memiliki akhlak yang sangat-sangat indah, sangat baik. Ustaz. Sangat indah dan sangat sempurna. Bahkan istri beliau mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu seperti Al-Quran. Seperti Al-Quran. Makanya kita wajib mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada siapa? Kepada bapak kita, kepada anak-anak kita, kepada manusia semuanya. Jadi kecintaan itu setelah Allah yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara bagaimana? Tentu dengan cara mengikuti perintah-perintah Rasulullah. Menjauhi larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Luar biasa. Semakin dijelaskan. Sepertinya tidak cukup saat waktu ini, Ustaz. Karena apa? Enak gitu. Nah, sudah Ustaz jelaskan tadi. Pertama berkaitan tentang adab kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, Ustaz telah menjelaskan bagaimana adab terhadap Rasulullah. Sekarang, Ustaz, di era pandemi ini, banyak sekali kita saksikan atau kita dengar di berbagai macam media sosial. Sering kita dapati anak-anak ini melakukan hal yang tidak baik kepada orang tuanya. Minimal, Ustaz. Mereka mengucapkan padahal di Al-Quran wala taqul lahum uffin, nggak boleh bilang Ustaz. Betul. Ini bahkan banyak yang lebih dari itu. Ya. Bahkan di antara mereka ada yang sampai naudzubillah menghilangkan nyawa orang tuanya, Ustaz. Nah, itu gimana, Ustaz? Karena sudah dijelaskan tadi oleh Ustaz. Agama ini telah sempurna dan tidak mungkin terluput ajarannya. Betul. Bahkan ini merupakan suatu perkara yang besar saat orang tua. Nah, bagaimana Islam ini saat mengajarkan si anak bahkan yang masih kecil sendiri berkaitan dengan adab orang tua. Ini luar biasa, Ustaz. Silakan, Ustaz. Baik. Tadi kita sudah jelaskan ya bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna, yang sudah sempurna. Kemudian di dalam agama kita telah diajarkan adab kepada Allah, telah diajarkan adab kepada Rasulullah SAW. Kemudian ya di dalam agama kita juga telah diajarkan tentang bagaimana kita beradab kepada kedua orang tua kita. Ya, agama Islam adalah agama yang penuh kebaikan, penuh dengan kebaikan, bahkan kepada kedua orang tua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal itu. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 36, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh berbuat syirik kepadanya dan berlaku baiklah kepada kedua orang tua. Birrul walidain. Di dalam Islam, birrul walidain ya, kedudukannya itu sangat tinggi. Kedudukan birrul walidain ya, kedudukannya melebihi kedudukan jihad di jalan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang ayyul amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan ya, yang pertama yaitu salat di awal waktu atau salat di waktunya. Itu amal yang pertama yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian sahabat lagi bertanya, apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Baru kemudian apa lagi ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Menunjukkan bahwa kedudukan berbakti kepada kedua orang tua lebih tinggi dibandingkan dengan jihad. Bahkan dulu ada seorang sahabat Nabi SAW ya, ingin berangkat jihad. Ya. Ingin berangkat jihad, kemudian dia minta izin kepada orang tuanya. Orang tuanya tidak memberikan izin. Bahkan dia nangis-nangis. Orang tuanya menangis karena tidak mengizinkan dia untuk berangkat jihad. Akhirnya dia pun memberitahu Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, saya ingin ikut jihad. Saya ingin berangkat jihad bersama ya Rasulullah." Kemudian kata Nabi SAW, "Apakah kamu memiliki orang tua?" "Masih." Apa kata Nabi? "Pulanglah. Bikin orang tuamu ya tersenyum sebagaimana engkau telah membuatnya menangis." Pulang, disuruh pulang, jangan ikut jihad. Pulanglah. Bikin dia tersenyum sebagaimana engkau membuat dia menangis. Ya. Jadi
berbakti kepada kedua orang tua, ya, kedudukannya sangat tinggi dibandingkan dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz. Iya. Masya Allah, ini pembahasannya kembali lagi menarik, Ustaz ya. Iya. Luar biasa. Nah, kita lihat, Ustaz, terutama di fase-fase ya SD lah, Ustaz ya. Perpindahan dari TK kemudian ke SD, yaitu kan mereka itu lebih cenderung melihat apa yang ada di hadapannya, meniru lah. Ya. Tentunya apa yang mereka idolakan itu pasti ditiru. Nah, begitu kan? Kemudian ini merupakan hal-hal yang sepertinya kita bisa saksikan seperti itu, Sad. Jadi memang tidak terhalang lagi bagi kita gitu, anak-anak itu, anak SD terutama, dia lebih mencontoh orang-orang yang diidolakannya, Sad ya. Masya Allah. Nah, terkadang juga, Sad, nih kita di luar nih, orang tua agak bingung nih, Sad nih. Ya, kadang di rumah, kadang di tempat umum, mereka itu melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan gitu, Sad. Itu gimana, Sad? Gitu kan, terutama ini berkaitan dengan adab terhadap orang lain kan. Rumah itu di gimana, Sad? Mungkin secara katanya gimana, Sad? Iya. Bagaimana sekarang ya, pertanyaan bagaimana orang tua ya mengajarkan agar anak-anak bisa beradab kepada kedua orang tuanya. Setelah tadi kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh anak-anak untuk berbakti kepada kedua orang tua, ya. Kemudian bagaimana sekarang orang tua mengajarkan agar dia bisa berbakti ya kepada kedua orang tuanya? Tentu ya. Dalam hal ini orang tua sangat ya berperan penting ya. Kenapa? Karena anak-anak ya, mereka hampir 24 jam ya itu bersama dengan orang tuanya. Dia melihat bagaimana ya gerak-gerik dari orang tuanya. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya ketika bangun tidur sampai dia tidur lagi, tahu anaknya. Ya, apa yang diomongkan oleh orang tuanya tahu anaknya. Sebagaimana yang antum tadi sebutkan bahwa anak pada masa-masa ini, fase-fase ini sedang senang-senangnya apa? Meniru gitu ya. Tidak hanya orang tua, bahkan di luar juga akan ditiru. Terutama orang tua. Apa yang diucapkan orang tua pasti akan ditiru oleh anaknya. Apa yang dilakukan orang tua pasti akan ditiru oleh anaknya. Makanya di sini yang pertama, orang tua hendaknya ya memberikan ya teladan yang terbaik. Memberikan teladan yang terbaik untuk anak-anaknya. Ya. Seperti misalnya ya, orang tua menyuruh anaknya untuk sholat ke masjid misalnya untuk laki-laki. Maka orang tua sudah siap dengan berwudu, dengan siap menggunakan pakaian menuju ke masjid. Jangan dia belum siap, kemudian dia menyuruh anaknya. Nah, atau Dek, Kak, ke masjid, udah azan. Tapi orang tuanya belum siap-siap. Orang tuanya masih di depan komputer, di depan laptop misalnya lagi bekerja. Maka kalau kita menginginkan anak kita berangkat ke masjid, sedangkan kita masih dalam posisi yang belum siap, maka ya jangan harap anak kita akan mengikuti apa yang kita perintahkan. Begitu juga yang lainnya, ya. Ketika kita menyuruh anak kita, Dek, Kak, makannya pakai tangan kanan ya. Makannya jangan berdiri ya. Tapi kita juga masih suka berdiri, masih pakai tangan kiri misalnya. Tidak baca bismillah. Maka jangan harap maka anak-anak kita akan mengikuti kita. Ya, maka berilah teladan yang terbaik. Ya, berilah teladan yang terbaik untuk anak-anak kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, ya, itu semuanya menjadi pendidikan buat anak-anak kita di rumah. Masya Allah, Masya Allah. Ya, bahkan ketika kita berbicara dengan istri misalnya di rumah, bapaknya berbicara dengan ibunya, ibunya berbicara dengan bapaknya, maka ya sebaiknya kita berbicara ya dengan ucapan-ucapan yang baik. Ketika orang tua suka memarahi ibunya, maka itu akan dicontoh oleh anaknya. Hati-hati. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan di rumah, itu secara tidak sadar itu merupakan pendidikan secara tidak langsung yang sudah kita contohkan. Jadi pendidikan secara teladan ini adalah cara yang paling efektif. Masya Allah, luar biasa nih pembahasannya. Luar biasa tadi ya. Terus terang aja gitu, saya sebagai pribadi mendengar hal ini sangat terpacu. Ternyata memang iya ya, kita sebagai orang tua gitu
mau tidak mau nanti akan dicontoh oleh anak saja. Betul. Gerak-gerik kita, kemudian juga apapun yang kita lakukan, apakah baik ataupun buruk, sudah pasti dicontoh saja ya. Pasti. Masya Allah. Kembali sekarang masuk ke ranah sekolah, Ustaz. Tentunya di dalam sekolah, ya, kita akan dapati berbagai macam karakter. Ya, kondisi si anak berbeda. Dari lingkungan rumah, kemudian juga orang tua. Nah, karakternya macam-macam deh. Nah, bagaimana nih di sekolah sekarang ya? Di sekolah ini mengajarkan seperti apa? Nah, sekarang kita saatnya beralih, Ustaz, ke Pak Hamdani Nasution Hafizahullah selaku Kepala Sekolah SD Anak Soleh. Mungkin Pak Hamdani bisa menjelaskan, Pak Hamdani. Di sekolah ini bagaimana, Pak Hamdani? Karena kan memang Pak Hamdani selaku Kepala Sekolah akan menyaksikan kondisi kelas, kemudian juga bagaimana sih jumlah sekian anak yang banyak itu bisa mengakomodir itu, bagaimana Pak Hamdani mengajarkan adabnya? Mungkin Pak Hamdani bisa membantu kita lah untuk menginfokan kepada kita. Apa Pak Hamdani? Silakan. Terima kasih Pak Agi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga pula dilimpahkan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semoga pula dilimpahkan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Tadi kita sudah mendengar perbincangan antara Pak Igi dengan Ustaz Mustahid terkait dengan bagaimana adab ini sangat penting dalam kehidupan kita untuk bisa menjadi fondasi dari anak-anak didik kita. Tadi disebutkan bagaimana anak-anak harus mempunyai adab kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada orang tua maupun kepada orang lain, baik kepada guru maupun kepada teman dan lingkungan di sekitarnya. Nah, ini perlu kita tanamkan. Nah, bagaimana dengan penerapannya di SDT Anak Solih? Nah, SDT Anak Solih sangat fokus terkait dengan hal ini. Dari mana kita bisa lihat bahwasanya SDT Anak Solih Bogor Islamic School ini sangat fokus? Kita bisa lihat dari visi sekolah kita, harapan yang ingin dicapai oleh sekolah kita di SDT Anak Solih itu fokus utamanya adalah di siswa, bukan kepada bagaimana sekolah menjadi sekolah unggulan, bagaimana sekolah menjadi sekolah yang go internasional dan lain sebagainya. Tidak, bukan itu. Tapi bagaimana kita menyiapkan anak-anak selain berilmu, tapi yang utama adab. Itu yang kita dahulukan. Nah, visi dari sekolah kita yakni setiap anak tumbuh kembang menjadi pribadi yang solih dan solihah. Singkat, jelas, dan padat Pak Ibu ya. Berarti nggak cukup Pak ya? Cuman sekedar pinter doang nggak cukup berarti ya? Betul. Oh, jadi, gitu. sangat jelas, sangat singkat, sangat padat, dan insya Allah hal ini mudah untuk diketahui oleh semua pihak, baik dari stakeholder yang ada di sekolah maupun pihak orang tua, dan kemudian setelah itu bisa memahami dan bagaimana turunan agar mewujudkan setiap anak untuk dapat tumbuh kembang menjadi pribadi yang solihah. Nah, dengan cara penurunannya itu di misi atau kegiatan yang dilakukan di sekolah di SDT Anak Solih Bogor Islamic School ini, yakni membimbing anak menjadi pribadi yang bertauhid, berakidah, dan beribadah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus solih, berbakti kepada orang tua, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, sehat, dan pembelajar sepanjang hayat. Coba kita perhatikan di visi kita. Di visi SDT Anak Solih, yang pertama adalah membimbing anak menjadi pribadi yang bertauhid, berakidah, dan beribadah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus soleh. Nah, di sini ditanamkan fondasi awalnya adalah bagaimana anak-anak bertauhid, beradab kepada Allah, berakidah dan beribadah sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Nah, di sini adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah itu yang kita dahulukan. Nah, baru kemudian adalah berbakti kepada orang tua. Nah, berbakti kepada orang tua sinerginya apa tadi? Bagaimana fondasi kita juga setelah beradab kepada Allah dan Rasulullah, juga anak-anak itu memiliki bakti kepada orang tua, kemudian berakhlak mulia kepada guru, kepada teman, dan kepada lingkungan yang ada di sekitar. Nah, jadi di sini apa yang disampaikan Pak Mustada tadi sangat erat kaitannya dengan misi sekolah. Kegiatan yang akan dilakukan sekolah untuk mencapai visi tersebut. Baru kemudian cerdas. Nah, ranah cerdas ini berarti anak-anak yang pintar. Nah, pintar pun bukan berarti
hanya cerdas dari segi kognitif ataupun akademik saja, tapi juga cerdas sesuai dengan bakatnya. Itulah yang akan kita kembangkan di SD Tanah Solih Bogor Islamic School. Baru kemudian bagaimana anak-anak memiliki kemandirian, karena lulusan di SD Tanah Solih alhamdulillah sudah meluluskan 7 angkatan, dan mayoritas setiap angkatannya itu memilih untuk masuk ke pondok pesantren untuk melanjutkan fondasi yang dilakukan di sekolah agar anak-anak dapat tumbuh kembang menjadi pribadi yang solih dan solihah dengan melanjutkan pendidikannya ke pondok pesantren. Nah ini perlu kita tanamkan kemandirian kepada anak-anak kita, diajarkan selama 6 tahun di SD Tanah Solih Bogor Islamic School. Baru kemudian sehat. Nah bagaimana anak-anak sehat secara motorik, matang, kemudian bagaimana anak-anak diajarkan olahraga sesuai dengan kurikulum, kemudian diajarkan memanah, berenang dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah sesuai dengan tema kita di sini, pembelajar sepanjang hayat. Bagaimana anak-anak kita itu cinta membaca, terus mau belajar sampai dengan akhir hayatnya. Itu yang kita tanamkan terkait dengan misi atau kegiatan yang dilakukan di sekolah. Seperti itu Pak Gi. Ya, Masya Allah. Jadi memang luar biasa ya keadaan yang sudah disampaikan oleh Pak Hamdani. Hafizahullah. Pak Hamdani ya, kita kan lihat di kelas ini, Siap. kita mengajarkan kepada mereka berkaitan dengan adab. Nah, secara umum kita ajarkan. Betul. Nah, sekarang di kelas, Pak Hamdani. Nah, kan di kelas tentunya ada aturan, Pak Hamdani. Ya. Apakah anak dibiarkan begitu saja, sebagaimana video yang pertama tadi? Betul. Ya, tentunya pasti tidak ada yang tidak ada yang perfect, Pak Hamdani ya. Semuanya pas gitu. Tapi tentu kan kita memiliki usaha, Pak Hamdani. Betul. Ya, agar bagaimana mereka itu tertib. Ya, karena mau tidak mau ya adab itu tertib juga, Pak Hamdani. Cuman kan gimana, Pak Hamdani, untuk mengatur mereka dalam skala kelas itu kan tentunya butuh manajemen yang bagus, Pak Hamdani. Betul. Nah, bagaimana Pak Hamdani untuk pembagian tugas di kelas itu, Pak Hamdani? Seperti apa? Baik, terima kasih Pak Egi. Jadi betul terkait dengan mendidik anak-anak kita perlu kurikulum yang terintegrasi dengan adab. Itu perlu kita lakukan. Tapi sebagai informasi, sekolah kita SD Tanah Solih Bogor Islamic School merupakan sekolah formal di bawah Kemendikbud, di mana sekolah kita selain mengacu kepada kurikulum dari Kemendikbud, juga kita punya kurikulum kekhasan sekolah yang menjadi keunggulan sekolah kita dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain. Itu perlu kita tanamkan. Nah, bagaimana cara guru untuk melaksanakan kurikulum ini? Ya, pertama tentunya kita punya tim yang disebut dengan tim teaching. Di mana dalam tim teaching ini terdiri dari guru diniyah, guru umum, dan guru Al-Quran. Nah, untuk kelas 1, nah di sini mereka masanya peralihan dari TK. Nah, luar biasa gitu kan, bagaimana harus dituntut kesabaran guru-guru dari kelas 1. Nah, ini telah kita susun sehingga mereka dibuat satu tim teaching, di mana pada saat guru pelajaran umum mengajar, maka guru diniyahnya akan mendampingi guru yang bersangkutan. Begitu sebaliknya, saat pelajaran diniyah, guru umum mendampingi guru diniyah. Adapun untuk pelajaran Al-Quran, kita bentuk dalam bentuk halakoh-halakoh Al-Quran. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana kurikulum di SD Tanah Solih dengan menguatkan yang pertama tadi adalah akidahnya, bagaimana anak-anak mengetahui tauhid, mengetahui rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Nah, itu kita tanamkan kepada anak-anak didik kita, dan beribadah tentunya sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Kemudian juga ditanamkan pembelajaran Al-Quran. Nah, ini merupakan ciri khas kita. Nah, ciri khas dari SD Tanah Solih Bogor Islamic School, setiap hari anak-anak belajar Al-Quran. Jadi bahasanya tiada hari tanpa Al-Quran. Nah, itu di sekolah kita. Jadi dari Senin sampai Jumat, 5 hari kita sekolah di sini. Setiap hari anak belajar Al-Quran. Baik dari membaca Al-Quran sampai dengan menghafal Al-Quran. Dan harapannya anak-anak di sekolah kita dapat menghafal 3 juz, dari juz 30, 29, dan 28. Kemudian selain itu, setelah nanti anak meningkat ke kelas 3, maka mereka akan juga ditanamkan pondasi hadis. Dari hadis Arba'in An-Nawawi. Dari hadis yang pertama sampai dengan hadis yang ke-20. Dan tentunya setelah Al-Quran, hadis juga kita tanamkan doa-doa. Ini penting. Doa dan zikir ini perlu kita ajarkan, perlu kita
beri sampaikan kepada anak-anak dan kemudian dimotivasi untuk bisa diamalkan, baik dari doa zikir sehari-hari sampai dengan zikir pagi petang, doa dari Al-Quran dan doa dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dan ketiga program ini baik dari menghafal Al-Quran, hadis, dan kemudian doa dan zikir, kita miliki moto yang hafal bukan yang pernah hafal. Jadi harapan kita anak-anak di SD Tadak Solih Bogor Islamic School bukan yang pernah hafal 3 juz, tapi anak yang hafal 3 juz. Betul, harapan kita seperti itu. Begitu juga dengan hadisnya maupun doa-doa yang sudah dipelajari. Caranya dengan apa? Makanya di sekolah dilaksanakan kegiatan yang namanya tasmi. Jadi setiap tahun itu akan dilakukan 4 kali tasmi. Dari tengah semester 1, semester 1, tengah semester 2, semester 2. Dan itu tasmi itu akan diulang. Baik dari Al-Quran maupun dari doa dan hadis itu akan disetorkan gitu kan, secara komprehensif. Dan di akhir pun di kelas 6 dilakukan ujian praktek dan ujian komprehensif, dan itu semua akan disetorkan kembali. Jadi kelas 6 itu 3 juz dia harus hafalkan kembali di akhir. Hadis Arba'in An-Nawawi dari 1 sampai 20 yang diajarkan di sekolah dia akan setorkan lagi nanti di akhir. Dan tentunya doa-doa pun juga sama gitu kan. Jadi itu kenapa kita kuatkan dengan moto yang hafal bukan yang pernah hafal, dengan harapan keluar dari sini anak-anak tetap hafal dan secara kontinu juga mengamalkan apa-apa yang sudah mereka pelajari di sekolah. Kurang lebih seperti itu. Nah, juga kurikulum umum juga tidak kita lupakan. Kita sinergi terus dengan kelompok kerja kepala sekolah, kelompok kerja guru, baik dari tingkat kecamatan maupun tingkat kota Bogor. Itu alhamdulillah koordinasi kita berjalan dengan baik. Juga terkait dengan teknologi yang mungkin hanya sebagian kecil saja karena ini kurikulumnya adalah kekhasan sekolah, sedangkan di Kemendikbud itu tidak ada. Nah, kita juga terapkan karena di zaman seperti ini teknologi tidak bisa kita hindari. Betul, anak-anak betul. kita perlu ditanamkan dasar-dasar dari penggunaan komputer dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu Pak. Ya, Masya Allah Pak Hamdani. Berarti kan berkaitan integrasi dengan umum Siap. dan juga agama. Betul. Pak ya? Ya. Jadi internalisasi mungkin Betul. Pak Hamdani ya. Siap. Nah, tentunya kan kita melihat, kita mengajarkan adab kepada setiap individu di sekolah. Nah, kita lihat juga bagaimana Pak Hamdani. Tentunya pembekalan apa saja yang diberikan oleh sekolah kepada setiap guru, mungkin seperti itu Pak Hamdani ya. Ya. Itu gimana Pak Hamdani? Baik, tentunya sebelum kita masuk ke pembekalan, ya kita sampaikan sekolah kita, sekolah formal, akan tetapi memiliki ciri khas, sehingga kurikulum kita pun diinternalisasikan dengan kekhasan-kekhasan yang ada di sekolah. Nah, dari porsi pembelajaran pun tentunya IT bukan hanya sekadar Islam terpadu namanya saja, tapi betul setiap pembelajaran kita upayakan untuk bisa diinternalisasikan dengan nilai-nilai keislaman. Nah, bobot pembelajaran pun di kelas bawah, kelas 1, kelas 2 itu 75% itu adalah pelajaran dunia, 30% umum. Kemudian untuk kelas 3, 4 itu sudah mulai 70-30. Kemudian di kelas 5, 6, nah sudah bergeser 50%, 50%. Karena fondasi awal diniyah itu perlu kita tanamkan di awal-awal pembelajaran anak-anak kita. Nah, bagaimana cara menghadapi proses pembelajaran yang ada di sekolah terkait dengan guru-guru kita? Iya, Nah, tentunya terkait dengan hal itu, guru perlu dilakukan pembekalan. Jadi kita yang menjadi guru di sini punya komitmen menjadi pembelajar sepanjang hayat. Menjadi pendidik bukan hanya seorang pengajar. Beda ya Pak ya, antara pengajar dengan pendidik. Nah, jadi itu yang kita lakukan, kita samakan persepsi dengan para pendidik yang ada di sekolah kita. Nah, bagaimana dengan proses pembelajaran sepanjang hayat yang dilakukan oleh para bapak dan ibu guru? Yang pertama adalah dengan terus memberikan kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi guru yang bersangkutan, baik dari keprofesionalan sebagai seorang guru maupun yang kedua dari segi kediniahan. Itu pun perlu kita lakukan. Nah, mungkin Bapak dan Ibu bisa melihat di video, ini salah satu agenda kegiatan kita, yakni kajian pembacaan buku di pagi hari yang dilakukan di hari Selasa dan Kamis. Nah, ini yang rutin kami lakukan untuk pembekalan kepada Bapak dan Ibu guru. Nah, ini. Nah, selain kegiatan pembacaan buku di pagi hari yang dilakukan di hari Selasa dan Kamis pagi,
juga pengembangan keprofesian yang berkelanjutan atau kegiatan PKB. Ini kita bekerja sama dengan Litbang. Alhamdulillah di yayasan kita sudah ada Litbang, jadi bisa bersinergi untuk meningkatkan kompetensi guru secara internal. Itu kita laksanakan. Kemudian pelatihan kegiatan literasi sekolah itu juga kita lakukan. Pelatihan guru-guru Al-Quran baik KKG yang dilakukan di sekolah maupun dengan pihak eksternal, sampai dengan guru-guru belajar bagaimana membaca yang baik dan benar, menghafal sampai dengan tersertifikasi, itu kita lakukan. Kemudian membaca dan menghafal Quran dan tentunya berkoordinasi dengan gugus yang ada di kecamatan maupun yang ada di Kota Bogor. Itu kita bersinergi baik dari segi pembelajaran maupun dari penilaian. Kurang lebih seperti itu Pak Egi. Ya. Masya Allah, jazakumullah khairan Pak Hamdani ya, pemaparannya luar biasa juga gitu ya, tentang apa yang sudah dilakukan oleh sekolah itu, dan juga kita lihat, mari kita simak video PPA. Nah nanti kita lihat nih video PPA. Ya, di antara program kita ialah berkaitan dengan program PPAM ya, unggulan PPAM atau program pembelajaran adab makan dan juga sosial kemasyarakatan. Ya. Nah, Pak Hamdani, tentunya dalam keadaan kita kali ini, banyak sekali Pak Hamdani kendala-kendala yang kita rasakan gitu dalam pandemi ini. Online berarti kan Pak Hamdani? Ya, betul. Nah ini kan sering sekali kita mendapati anak itu kesulitan Pak Hamdani. Ya, apakah dengan berbagai macam gadgetnya, kemudian masalah-masalahnya. Nah, ini bagaimana pembelajaran adab dilakukan di rumah selama pandemi Pak Hamdani? Kan ini tentunya berbeda. Kalau misalkan di sekolah, tentunya seorang guru langsung kan berhadapan dengan anaknya langsung. Tapi kalau di rumah, kita kan hanya berhadapan dengan layar, kamera, beserta dengan video anak di dalamnya gitu. Itu bagaimana Pak Hamdani menyikapi hal seperti itu? Apa yang bisa dilakukan oleh sekolah terkait keadaan yang seperti ini, Pak Hamdani? Silakan. Baik, terima kasih Pak Egi. Tadi saya sempat melihat di video bagaimana proses adab makan, itu dulu saya akan sampaikan sebelum nanti kita menjelaskan terkait dengan pembelajaran di masa pandemi. Jadi sekolah kita mempunyai ciri khas, ada yang namanya program pembelajaran adab makan, di mana anak-anak disiapkan makanan yang bergizi, dimulai dari nasi, lauk hewani, lauk nabati, sayur, buah, atau puding. Nah itu dilakukan dan disiapkan oleh sekolah melalui dapur anak solih. Nah itu dilakukan dengan apa? Dengan harapan anak-anak terbiasa makan dengan makanan yang bergizi. Jadi tidak bawa dari rumah, tapi sudah disiapkan dengan makanan-makanan yang bergizi. Nah anak-anak dilatih untuk mau makan sayur, makan buah, dan lain sebagainya. Dan bersyukur dengan apa yang disajikan yang ada di depan mereka. Kemudian yang kedua konsepnya adalah bagaimana anak menyiapkan peralatan makan mereka. Peralatan makan yang sudah disiapkan oleh sekolah, kemudian ada tim piket, mereka secara bergantian menyajikan makanan kepada teman-teman mereka dan kemudian makan dengan adab-adab Islami, dan kemudian setelah selesai merapikan kembali peralatan makan mereka ke tempat yang sudah disediakan. Nah, dengan harapan ya anak-anak terbiasa mandiri sesuai dengan visi kita tadi, dan kemudian terbiasa terkait dengan anak-anak bersyukur terhadap makanan yang ada di hadapan mereka. Nah itu terkait dengan PPAM yang mungkin tidak banyak sekolah yang menerapkan ini. Sekolah kita alhamdulillah sudah
bisa sampai 6 tahun lah, 5 sampai 6 tahun program ini kita laksanakan dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kemudian bagaimana sih tantangan pembelajaran di masa pandemi ini? betul. Ya tentunya ini tantangan yang sangat luar biasa. Jadi nggak bisa dikatakan selama pandemi guru tidak mengajar, guru makan gaji buta katanya, tidak juga. Bahkan guru kerjanya double 2 kali gitu kan. Masya Allah, luar biasa bagaimana proses pembuatan media pembelajaran yang dilakukan oleh para bapak dan ibu guru. Nah di sekolah kita platformnya menggunakan Google Classroom. Jadi fokus utama kita menggunakan Google Classroom dan kemudian Al-Quran yang tadi saya sampaikan dari Senin sampai Jumat itu dilaksanakan pembelajarannya selama pandemi pun tidak kita kurangi. Walaupun pemerintah menerapkan kurikulum darurat semua dikurangi gitu, tapi untuk Al-Quran tidak kita kurangi. Tetap setiap hari mereka anak-anak kita harus belajar Al-Quran. Itu yang kita lakukan melalui Google Classroom, bukan voice note tapi arahan kita adalah melalui Google Classroom, melalui video call. Jadi guru menelepon kepada murid-muridnya setiap hari terkait dengan capaian Al-Quran, baik Iqra maupun hafalannya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, nah penanaman pondasi adab juga harus terus kita kuatkan. Makanya kita bersinergi dengan orang tua menguatkan program adab ini dengan mutabah yaumiyah atau online monitoring, di mana setiap hari kita akan pantau bagaimana sholat anak-anak kita. Apalagi anak-anak kita kan sudah berumur 7 sampai dengan 10 tahun. Nah ini sudah ada arahan untuk diterapkan anak-anak terbiasa untuk sholat. Jadi di mutabah yaumiyah ini nanti orang tua akan menyampaikan bagaimana sholat wajib mereka dari subuh sampai isya, bagaimana sholat sunnahnya, bagaimana zikir ba'da sholat, zikir pagi petangnya, dan pembiasaan-pembiasaan baik yang mereka lakukan berdasarkan jenjang usianya dari kelas 1 sampai ke 6 berbeda-beda. Dan di akhir kita akan rekap yang disebut dengan rapot bulanan atau rapot karakter. Jadi kita bisa melihat bagaimana rapot karakter ini mencerminkan pembiasaan sholat anak-anak kita, pembiasaan baik yang dilakukan, baik dari literasi, dari segi kesehatan, dan lain sebagainya. Itu tercantum semua dalam mutabah yaumiyah. Kemudian saat pandemik pun untuk penanaman adab, kita lakukan kegiatan kajian daring. Nah, kajian daring yang dilaksanakan waktunya seperti ini. Hari Jumat siang, Bapak dan Ibu nanti bisa menyaksikan setiap hari Jumat siang kita ada kajian daring baik dari adab dan akhlak maupun kajian-kajian tematik. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian iftitah ini juga sangat penting. Iftitah dan ikhtitam, opening dan closing. Ini kita lakukan untuk penanaman, penguatan konsep dan motivasi wali kelas kepada anak-anak didiknya. Jadi pada saat normal iftitah dan ikhtitam pagi dibuka oleh wali kelas dan ditutup oleh wali kelas di akhir. Nah, selama pandemi ini pun kita lakukan iftitah kepada wali kelas dengan Google Meet kepada anak-anaknya. Dan terakhir adalah tentunya penanaman adab kita lakukan dengan memberikan poster kepada anak-anak kita secara berkala dari hari Senin sampai Kamis. Misalkan Senin baca buku, Selasa info sehat anak soli, Rabu pengasuhan bimbingan konseling, dan Kamis adalah ejaan hari untuk literasi anak-anak kita. Dan ini harapannya dilakukan untuk bisa menguatkan anak-anak agar dapat melakukan pembelajaran sepanjang hayat. Jadi walaupun masa pandemi pembelajaran kita Masya Allah luar biasa padat dan guru tidak bisa dibilang santai-santai. Nah kurang lebih seperti itu. Nah bagaimana proses pembelajaran Al-Quran? Nah ini sebentar lagi akan ditayangkan, betul Pak Igi ya? Iya, insya Allah kita akan melihat Ya, video berkaitan dengan Al-Quran ya Pak Hamdani ya. ya, mangga. Ya, di sini bisa kita saksikan bahwasanya walaupun pandemi, pelajaran Al-Quran setiap hari tetap dilakukan. Ini bagaimana guru mengarahkan anak-anaknya belajar dari rumah
secara video call. Jadi interaksi dua arah. Kalau voice note kan interaksinya cukup lama waktunya dan lebih efektif dalam menggunakan video call. Nah, kurang lebih seperti ini. Baik. Masya Allah Pak Hamdani ya. Ternyata programnya begitu padat ya, Betul, tapi Pak. tidak seperti di puncak Pak Hamdani ya, Ya. padat merayap. Walaupun pandemi, guru tetap bekerja keras untuk Iya. memberikan pembelajaran yang efektif pada anak-anak didik kita. Masya Allah. Jadi memang waktunya dimaksimalkan sekali Pak Hamdani ya, meskipun nggak ada alasan. Makanya ada pepatah mengatakan, ma la yutraku kullu, la yutraku kullu. Sedikit banyak tidak bisa didapatkan, sedikit yang ditinggalkan. Begitu Ustaz ya? Jadi memang kita memanfaatkan betul-betul momen yang ada, tidak ada alasan meskipun kita keadaannya masa pandemi. Berarti ada yang sebagai makan ya udahlah, kita biasa aja lah. Tapi ternyata kita memang sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Hamdani, keadaannya tidak demikian Pak Hamdani ya. Meskipun online, guru-guru pun tetap berusaha Betul. melakukan hal yang terbaik tentunya. Ya, tidak ada yang sempurna Pak Hamdi ya. Betul. Kita tetap berusaha semaksimal mungkin dan juga kita tetap berusaha melakukan yang terbaik untuk para siswa. Nah, Masya Allah Pak Hamdani, dari yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Hamdani, berarti antara ilmu umum dan diniyah itu sudah terinternalisasi Pak Hamdani ya. Betul, insya Jadi Allah. meskipun dia pelajaran IPA, tetap dia akan memasukkan ilmu-ilmu tentang agama Pak Hamdani ya. Betul, insya Allah. Masya Allah, sehingga memang lebih berbobot gitu ya. Dan jadi juga sebagaimana SD kita, ya namanya kan SDIT, anak solih Pak Hamdani ya. Kita berharap semua yang belajar di sini menjadi anak yang solih dan solihah. Betul. Tapi tidak menutup kemungkinan, ya kita tidak menutup kemungkinan ada misalkan hal-hal yang di luar itu Pak Hamdani. Misalkan anak-anak yang tujuannya soleh tapi malah seperti ini, pasti ada aja Pak Hamdani ya. Betul. Tapi kan kita berusaha gitu dengan kemampuan yang kita miliki, dengan seluruh kemampuan tenaga yang kita miliki pun, kita tetap berusaha dengan Betul. Pak Hamdani bilang tadi mengupdate ya. Kemudian guru-guru juga harus menghafal Quran. Jadi bukan anak aja ya, Pak. Betul. Ustaz ya. Anak hafal, ternyata guru setiap Jumat juga menghafal. Pak Hamdani. Betul. Setoran bahkan. Ya tadi meskipun guru tidak ada alasan dia tidak menyetorkan, atau minimal dia harus berusaha disisihkan satu waktu di hari Jumat pagi gitu ya, dari jam 7 ya Ustaz ya. Ya. Dari 7 sampai dengan jam 8 itu fokus mereka menghafal. Ya. Ya, khususnya menghafal. Setelah itu mereka ini menyetorkan kepada guru pengampunya masing-masing. Betul sekali. Sehingga tidak ada alasan bahwasanya guru ya udahlah namanya guru udah beres belajar. Betul. Sebagaimana kan kita memiliki visi Pak Hamdani ya, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Betul. Mau dia anak kecil, sudah tua, dewasa, bahkan sampai berjenggot pun tetap saja. Betul. Menuntut ilmu itu wajib. Betul. Nah, luar biasa. Nah, Pak Hamdani, bagaimana Pak Hamdani ketika orang tua atau misalkan orang di luar sana ingin mengetahui tentang SD kita Pak Hamdani? Ya kan, ya mungkin kita ada talk show seperti ini, mungkin banyak yang bertanya gitu kan, ingin mengetahui keadaan sebenarnya atau misalkan ingin bertanya lebih lanjut yang tidak dijelaskan di talk show ini. Nah, bagaimana cara mereka, mungkin orang tua yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang sekolah ini Pak Hamdani? Bagaimana caranya? Baik, terima kasih Pak Igi. Jadi terkait dengan sekolah kita SD Anak Solih Bogor Islamic School ini merupakan sekolah formal mengikut Kemendikbud. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengetahui lebih jauh tentang SD Anak Solih, kami persilahkan Bapak dan Ibu dapat mengunjungi sekolah kami. Alhamdulillah sekarang pandemi sudah semakin menurun dan insya Allah sebentar lagi pun PTM terbatas akan dilaksanakan. Jadi Bapak dan Ibu yang ingin tahu lebih lanjut dan lebih jelas dapat berkunjung ke sekolah kami SD Anak Solih Bogor Islamic School di daerah Cimapar, Bogor Utara, Kota Bogor. Insya Allah kami siap untuk menyambut Bapak dan Ibu untuk menjelaskan bagaimana SD Anak Solih ini lebih luas lagi. Kemudian Bapak dan Ibu yang ingin mengetahui gambaran terkait dengan SD Anak Solih, silahkan Bapak dan Ibu bisa mengunjungi media sosial kami dari website kami anaksolehbogor.sch.id, kemudian dari
Facebook kami, Instagram kami, insya Allah di situ menggambarkan bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh SD Anak Solih Bogor Islamic School. Begitu Pak Gi. Iya, Masya Allah. Jazakumullah Pak Hamdani ya. Siap. Jadi mungkin di antara para peserta ataupun yang menyaksikan acara talk show ini ingin mengetahui keadaan SDIT, visi misinya apa, kemudian kegiatannya apa saja, Ya. bisa mengunjungi website Pak Hamdani ya. Betul. Atau jika memang dirasa kurang, Betul. kayaknya kurang asik nih, mendingan langsung ke tempatnya aja. Silahkan Silakan. datang. Iya. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Silahkan datang ke sekolah SDIT Pak Hamdani ya. Betul. Insya Allah dari tim kami ataukah dari guru, kemudian bahkan Pak Hamdani sendiri Siap. bersedia untuk menyambut lah seperti itu ya. Insya Allah kami dengan sangat bahagia gitu ya. Betul. Jika ada memang yang dari bapak-bapak, ibu atau misalkan yang lainnya ingin datang ke sini secara langsung. Betul. Karena kan kalau misalkan kita melihat di website atau misalkan media sosial agak berbeda Pak Hamdani ya. Ya. Jadi Asan memang datang tidak masalah. Kita pun senang akan kita sambut. Tapi Pak Hamdani. Nah insya Allah PPDB ini akan kita laksanakan dari tanggal 1 sampai 30 November Pak Hamdani ya. Ya, betul, sahih. Nah kemudian bagi siapa saja gitu yang mendaftarkan pada tanggal 1 sampai 14 November itu akan ada potongan Pak Hamdani. Betul ya Pak Hamdani ya? Betul sekali. Oh, Pak Potongan. Hamdani. Kemudian juga di sini tentunya banyak audiens atau Iya, betul. pemirsa gitu ya yang ingin bertanya Pak Hamdani. Ya. Nah di sini alhamdulillah sudah ada 3 mungkin Pak Hamdani ya. Ya. Dari sekian banyak pertanyaan yang disampaikan, kami pilih menjadi 3 aja. Adapun yang pertama, pertanyaan ini disampaikan oleh Ibu Novi dari Sorowako, Pak Hamdani. Mau Sarawak di mana? Sorowako, ya Sulawesi Tengah mungkin ya, Sulawesi deh, Masya Sulawesi. Allah, Sulawesi. Sulawesi. Masya Allah. Nah ini pertanyaan bisa diarahkan ke Pak Ustadz atau Bapak Hamdani, ya. Bagaimana sih menjaga spirit anak agar tetap istiqomah dan semangat menuntut ilmu, terutama ilmu agama di lingkungan yang baru dengan adat yang berbeda. Nah, karena kondisinya pada saat ini adalah anak Ibu Novi ini cenderung pemalu. Nah, bagaimana menjaga spirit dan menguatkan keistiqomahan si anak itu? Tafadhol siapa? Pak Hamdani atau Ustaz? Tafadhol. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga keistiqomahan ya anak untuk terus itu bisa belajar terus gitu ya. Bagi yang menanya tadi ya, bahwa kita adalah manusia ya, manusia biasa, anak-anak kita juga manusia biasa ya, yang terkadang semangat gitu ya, yang terkadang turun semangatnya gitu ya, dan itu tidak bisa dipungkiri. Bahkan kita sebagai orang tua juga mengalami hal yang sama gitu ya, yaitu kadang semangat, kadang turun semangatnya. Nah, bagaimana cara kita untuk memotivasi ya anak kita agar terus semangat terus gitu ya? Maka kembali kepada tadi ya, teladan dari kita sebagai orang tua ya. Kita sebagai orang tua memberikan teladan, kita perlihatkan kepada anak-anak kita bahwa kita ketika semangat, ya semangat gitu ya. Ketika kita sedang menurun, apa yang kita lakukan? Tuh, Gitu ya. Apa yang kita lakukan ketika semangat kita menurun? Nah, itu akan menjadi solusi buat anak kita, ya. Akan menjadi solusi buat anak kita. Bukan ya, kemudian ketika kita turun semangat kita, ketika kita bosan dalam belajar atau yang lainnya, kemudian kita meluapkannya gitu atau meninggalkan yang kebiasaan baik kita belajar atau yang lainnya, kita tinggalkan begitu saja, ini akan berdampak kepada anak kita juga gitu ya. Tapi kalau kita memiliki triknya atau solusinya, insya Allah anak-anak kita juga akan mengikuti apa yang kita lakukan. Nah, di antaranya adalah, yaitu pertama, ketika kita merasa bosan atau sudah mulai terasa bosan anak-anak kita, maka tidak mengapa ya, tidak mengapa kita memberikan semangat dengan menjanjikan sebuah hadiah misalnya, gitu ya, memberikan sebuah hadiah kepada anak kita agar dia semangat ya untuk terus belajar, gitu ya.
bisa berupa barang atau yang lainnya gitu ya, bisa kita lakukan seperti itu. Hadiahnya mungkin bisa juga nanti kalau kakak atau adik ya selesai ini pas liburan kita akan refreshing, kita akan rehlah misalnya. Mudah-mudahan dengan itu ya anak kita akan semangat lagi gitu ya. Tentu dengan adanya rehlah, dengan adanya refreshing ya, yang tidak terlalu sering gitu ya. Ya ada waktunya ya. Itu harapan kita itu akan menghilangkan kebosanan dia ya. Setelah bosannya hilang akan kembali lagi semangat yang awalnya tadi ya. Seperti itu. Jadi bisa dengan memberikan hadiah berupa barang atau mengajak dia refreshing ya, jalan-jalan rehlah. Itu juga bisa menghilangkan kebosanan dia yang tadi dan dirubah mendatangkan lagi rasa semangat lagi seperti itu. Dan yang kedua yaitu yang tidak kalah pentingnya adalah kita sebagai orang tua hendaknya terus ya mendoakan kepada anak kita ya, mendoakan kepada anak-anak kita agar mereka bisa istiqomah gitu ya, istiqomah di dalam belajar gitu ya. Karena istiqomah ini sesuatu yang berat gitu ya. Istiqomah ini adalah sesuatu yang berat. Seperti tadi yang dikatakan, kalau misalnya biasanya kita belajar itu 4 jam misalnya sehari ya, ketika kita sedang malas ya jangan sampai ditinggalkan semuanya. Ya paling tidak 1 jam lah. Gitu. Ketika kita sedang malas, tetap kita belajar, tapi mungkin durasinya dikurangi. Gitu. Atau tadi ya, terus dilakukan, jangan sampai kita tidak melakukannya. Kalau tadi misalnya anak-anak kita biasanya murojaah setiap hari setoran hafalan 10 ayat, ketika datang masa bosannya, maka kita bisa mengurangi sejenak gitu ya, barang sehari atau 2 hari untuk apa? Untuk dia mendatangkan kembali rasa semangat dia, gitu ya. Dan yang tidak kalah penting tadi yaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan keistiqomahan untuk kita dan juga untuk anak-anak kita agar terus bisa belajar sampai akhir hayatnya. Masya Allah, jazakallah Ustaz. Berarti masuk ke dalam hadis tadi ya? Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Jadi ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Jadi semangat ya, bersemangat kepada semangatnya tinggi gitu ya. Apa-apa yang bermanfaat, kemudian minta tolong kepada Allah gitu ya, dan jangan lemah. Jangan lemah. Ada saatnya memang kita lemah, tapi tetap kita melakukan hal-hal yang baik. Baik, Masya Allah, jazakumullah Ustaz. Pertanyaan berikutnya, ya. Di sini diajukan oleh Ibu Inge di Bogor, Pak ya. Ibu Inge nih. Pertanyaannya, bagaimana menjadikan anak kita mengerti tentang adab yang baik? Karena lingkungan sekitar ini belum tentu menerapkan, ya, penanaman adab yang baik. Maksudnya lingkungannya tidak baik, Ustaz, kurang bagus ya. Seperti di rumah misalkan, kemudian juga bagaimana menyikapi bahwa anak bisa menjadi ujian sekaligus perhiasan, Ustaz, untuk orang tua. Itu bagaimana, Ustaz? Karena terus terang saja mungkin Ibu menyatakan bahwasanya hari ini adalah terutama keadaan kondisi seperti ini banyak anak terpengaruh TV dan lingkungan, Ustaz. Nah, mungkin bagaimana Pak Hamdani atau Ustaz mungkin dapat menjelaskan? Jadi terkait dengan apa tadi pertanyaannya? Bagaimana menjadikan anak kita mengerti tentang adab yang baik karena lingkungannya ini tidak menerapkan adab yang islami. Kemudian juga bagaimana menyikapi anak itu sebagai ujian dan juga sekaligus perhiasan. Ya, karena sekarang ini ya banyak juga anak terpengaruh terhadap lingkungan dan juga TV, Ustaz, gadget lah seperti itu. Baik. Terkait dengan kondisi di sekarang ini ya, kita tidak bisa memungkiri juga bahwa banyak ya di komplek atau di lingkungan-lingkungan tertentu ya, kita sudah alhamdulillah mendidik anak kita di rumah gitu ya, namun ternyata lingkungannya tidak kondusif gitu ya. Banyak teman-teman yang kurang baik, kemudian bermain dengan gadget dan yang lainnya gitu. Apalagi di musim pandemi sekarang ini, semua anak belajar dengan memegang gadget ya. Sehingga terkadang belajar itu hanya beberapa menit gitu ya, atau hanya beberapa jam, sisanya adalah ya mereka menggunakan gadget tersebut untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Bagaimana cara kita ya
agar anak kita bisa terhindar dari hal-hal seperti itu. Itu yang pertama, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar diberikan hidayah taufik ya dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa dilindungi ya dari hal-hal yang buruk gitu ya, dari hal-hal yang negatif untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita gitu ya. Kita juga tidak mungkiri bahwa di luaran sana gitu ya, di luaran sana, di lingkungan yang kita tidak mengetahui ininya ya, kebaikan dan keburukan banyak sekali bercampur di dalamnya ya, itu bisa mempengaruhi anak-anak kita gitu ya. Maka yang pertama tadi kita berdoa kepada Allah gitu ya. Berdoa kepada Allah agar anak-anak kita dilindungi ya, agar anak-anak kita dilindungi dari hal-hal yang tidak baik tadi, yang negatif tadi gitu ya. Dan kita isi ya, kita isi kegiatan anak-anak kita ya. Isi kegiatan anak kita di rumah gitu ya. Di rumah, kemudian kita batasi mereka untuk bermain di luar gitu ya. Batasi untuk mereka bermain di luar. Kita pilih temannya, kita perhatikan siapa temannya, dia bermain sama siapa gitu ya. Agar apa? Agar anak-anak kita tidak terpengaruh dengan hal-hal negatif yang dibawa oleh temannya tadi. Makanya di dalam agama kita, agama Islam gitu ya, teman itu ya, itu sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi agama dan karakter anak-anak gitu ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka seseorang itu bergantung agamanya kepada temannya. Siapa temannya? Ya. Kalau temannya orang yang baik, maka insya Allah dia akan terpengaruh dengan yang baik-baik. Tapi kalau temannya bukan anak yang baik, ya, maka kita tidak bisa menjamin kalau anak kita terus bisa baik. Bisa jadi dia akan mengikuti apa yang dicontohkan oleh teman-temannya tadi. Bahkan apalagi di zaman sekarang ini ya, banyak orang itu gengsian, gitu ya. Gengsian, temannya punya gadget yang terbaru misalnya, dia juga ingin seperti itu. Ya. Makanya kita dari rumah ya, selalu kita bentengi anak-anak kita dari rumah. Gitu. Boleh, tidak apa-apa orang tua untuk membatasi anak itu keluar rumah, boleh, tidak mengapa. Gitu ya. Boleh dia, artinya ada waktunya untuk bermain. Ya. Kemudian sebaiknya di rumah ya, kita ajarkan, kita berikan dia jadwal-jadwal kegiatan ya di rumah agar apa? Waktunya selama ini bisa terisi dengan hal-hal yang baik. Seperti itu. Wallahu a'lam ya. Mungkin ditambahkan oleh Pak Hamdan. Masya Allah. Ini betul sekali yang disampaikan oleh Pak Mustahik. Jadi di masa pandemi seperti ini yang biasanya anak-anak itu bisa dibilang full dari pagi sampai sore di sekolah dari sampai rumah itu sore di rumah, jadi interaksi di lingkungan tidak segitu banyaknya. Tapi sekarang dengan di rumah 24 jam itu interaksi anak dengan lingkungan itu akan bertambah. Nah, apabila orang tua dalam membimbing dan memberi arahan kurang, maka ini berbahaya sekali gitu kan. Teman-temannya kita tahu atau tidak, anak-anak kita di lingkungan rumah kita bergaul dengan siapa saja, hal-hal apa saja yang didapatkan di lingkungan. Nah, itu perlu istilahnya bimbingan dan arahan orang tua. Oleh karena itu saya sepakat dibuatkan jadwal terkait dengan apa saja yang dilakukan oleh anak selama di rumah. Nah, bagaimana kaitannya dengan sekolah kita di SD Tanah Solih Bogor Islamic School? Nah, kita pun pandu melalui yang namanya Kutabah Yaumiyah tadi. Jadi bagaimana panduan anak-anak dimulai dari mereka dipantau dari sholatnya, pembiasaan baiknya, bagaimana anak-anak membaca atau tidak di rumah, melakukan sampai dengan merapihkan kamar, membantu orang tua, menyapu, sampai dengan gosok gigi sebelum tidur, itu juga diterapkan. Jadi harapannya orang tua dengan bekerja sama dengan sekolah bersinergi untuk penerapan Kutabah Yaumiyah ini, anak-anak kita akan terbentuk pola yang baik. Pola yang baik ini lama-kelamaan apabila akan dilakukan secara terus-menerus, itu akan menjadi karakter anak-anak kita. Nah, oleh karena itu ya perlu dibuatkan jadwal. Kalau sekolah alhamdulillah sudah membuatkan jadwal, setiap hari orang tua mengevaluasi mulai dari sholat dan pembiasaan baik anak dari rumah melalui Kutabah Yaumiyah. Begitu Pak. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan kepada Pak Hamdani dan juga Ustaz Mujahid. Pertanyaan kedua sekarang. Ya, berikutnya. Kedua ya? Maksudnya terakhir. Tiga berarti ya. Afwan. Nah, ini pertanyaan yang
mungkin lumayan juga ya Pak Hamdani ya. Bagaimana cara mendidik anak ya dan menerapkan disiplin belajar agama yang baik tanpa orang tua itu menegur keras terhadap anaknya, dan juga agar dapat orang tua ini bersinergi dengan sekolah. Gimana Pak Hamdani? Mungkin Pak Hamdani dapat menjawabnya. Ya baik, tentunya pola perkembangan anak perlu kita ketahui bahwasanya mendidik anak TK, anak SD kelas bawah dan kelas atas itu berbeda gitu. Ada tahapan-tahapannya. Nah, Rasulullah SAW pun mengarahkan kita untuk anak-anak untuk sholat itu di umur 7 tahun gitu ya, sampai dengan 10 tahun apabila tidak sholat maka dipukul gitu kan. Nah, karena itu tahapan itu pun perlu kita lakukan terkait dengan bagaimana pola memberikan pendidikan adab kepada anak kita. Tentunya yang pertama adalah terkait dengan yang disampaikan Pak Mustahid tadi adalah teladan. Teladan merupakan kunci utama orang tua dalam mendidik anak-anak terkait dengan penanaman adab kepada anak-anak didik kita. Itu perlu kita lakukan. Yang kedua, ya tentunya kita jangan lupa setelah kita menjadi teladan, memberikan arahan dan petunjuk kepada anak-anak didik kita, dan kemudian setelah itu mengevaluasi, gitu kan, mengevaluasi bagaimana anak-anak bergaul, baik bergaul dari segi bahasanya, tingkah lakunya, itu kan perlu kita lakukan karena anak-anak kalau tidak diperhatikan mungkin gerakan mereka itu lincah sekali. Betul. Sampai dengan apa? Gerakan tangan yang memukul dan sebagainya itu perlu kita lakukan, perlu kita perhatikan sehingga harapannya anak-anak kita apabila melakukan suatu hal yang negatif itu bisa kita nasihati gitu kan, sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Kemudian bagaimana sinergi antara orang tua dengan sekolah terkait dengan hal ini? Nah, itu dia. Saya sampaikan terkait dengan hal ini, sekolah tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, di awal masuk SD Tanah Soli Bogor Islamic School, kami punya komitmen pernyataan orang tua dengan konsep orang tuaku madrasahku. Jadi dengan konsep orang tuaku madrasahku, di sini dikatakan bahwasanya orang tua siap menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi bukan hanya sekedar menitipkan, saya bayar uang sekian, selesai, bagi rapot, saya lihat bagaimana hasilnya, kalau kurang bagus, saya akan komplain kepada guru dan wali kelasnya, bukan seperti itu. Tapi di konsep orang tuaku madrasahku, di situ ditanamkan. Yang pertama tadi yang saya sampaikan adalah keteladanan. Yang kedua adalah pembimbingan dan petunjuk, dan yang ketiga adalah mensinergikan apa yang disampaikan di sekolah dengan di rumah. Jadi jangan sampai di sekolah menyampaikan A, di rumah menyampaikan Z. Itu kan jauh sekali. Itu perlu kita tanamkan. Nah, ini memang perlu tantangan, apalagi sekolah yang alhamdulillah semakin berkembang. Saat ini sekolah kita sudah sampai 500-an siswa kita, Pak. Nah, ini luar biasa. Sekolah tidak bisa sendiri ini. Ini perlu kerjasama dengan orang tua siswa. Dan survei membuktikan, yang kami perhatikan dari angkatan pertama sampai sekarang, pendidikan yang dibantu orang tua melalui konsep orang tua madrasahku dengan tanpa bimbingan dari orang tua itu hasilnya akan berbeda, jauh berbeda. Bagaimana anak-anak kita bisa mencapai 12 juz, padahal Al-Qur'annya target kita cuma 3 juz, tapi bisa sampai 12 juz, 9 juz, 8 juz, dan itu orang-orang yang seperti itu mayoritas adalah yang memang menjalankan konsep orang tuaku madrasahku. Gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Masya Allah, jazakumullah khairan pada Pak Hamdani dan juga Ustaz Mustahid. Berarti kesimpulannya adalah meskipun kita selaku tempat pendidikan Pak Hamdani ya, kita pun tidak bisa bertindak sendiri Pak Hamdani ya. Betul. Ya. Tentunya ada saling koordinasi antara orang tua dan juga sekolah. Betul. Apa yang dihadapi di sekolah disampaikan kepada orang tua. Dari orang tua masalah yang dihadapi disampaikan ke orang tua begitu, Pak Hamdani ya. Sehingga akan timbul saling bersinergi lah. Betul. Jadi orang bilang mungkin penyakit sesuai dengan obatnya. Betul. Gitu. Ada penyakitnya sesuai obatnya gitu. Betul. Jadi nyambung. Ya, Masya Allah. Dan alhamdulillah pertanyaan ini merupakan pertanyaan penutup Pak Hamdani dan juga Ustaz Mustahid. Dan alhamdulillah di sini juga sudah kami pilih beberapa pertanyaan terbaik ya. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan barakallahu fikum. Yang terpilih dan yang terbaik ialah yang pertama Ibu Novi dari Sorowako. Yang kedua Ibu Inge Julia dari Bogor.
Yang ketiga, Umu Aslam dari Bogor. Adapun door prize ya, insya Allah akan dikirimkan ke alamat masing-masing. Ya, insya Allah akan kami kirimkan ke alamat masing-masing. Dan juga sertifikat akan dibagikan menyusul sertifikatnya. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga seluruh peserta PPDB, ataupun siapa saja yang melihat kegiatan ini, dan jika ingin mengetahui keadaan sebenarnya ataupun mengetahui lebih lanjut infonya berkaitan dengan PPDB, silahkan Bapak Ibu sekalian dapat melihat infonya di media sosial kami. Apakah di website SDIT Anak Soleh dan juga Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas. Oh ya, Bapak Hamdani mungkin akan menyampaikan. Baik, mohon maaf Pak Egy, sebelum ditutup, ada satu hal yang ingin kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti kegiatan talk show ini dari awal sampai akhir. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Yang kedua, kami sampaikan, insya Allah pembukaan PPDB SDIT Anak Soleh Bogor Islamic School akan dibuka mulai tanggal 1 hari Senin ini sudah mulai dibuka. Insya Allah 14 hari pertama yang melakukan pendaftaran akan mendapatkan diskon. Insya Allah. Begitu juga dengan alumni dari TKIT Aisyah dan Anak Soleh. Satu lagi mungkin tambahan bagi kami, bagi Bapak dan Ibu, bersegera untuk melakukan pendaftaran. 5 pendaftar yang melakukan verifikasi ke sekolah pertama, insya Allah ada souvenir khusus Pak Egy. Tambah 5 pendaftar yang melakukan verifikasi pertama, insya Allah akan diberikan souvenir khusus, ditunggu. Dan ini tidak berlaku untuk pegawai dari yayasan. Jadi pegawai yayasan yang punya anak mau daftar, ya ini tidak berlaku untuk pihak luar. Jadi insya Allah bersegera untuk daftar dan bersama kami bersinergi untuk mendidik anak-anak kita agar dapat tumbuh kembang menjadi pribadi yang solih dan solihah. Barakallahu fikum. Oke. Mungkin dengan berakhirnya tadi pengumuman dari Pak Hamdani mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.